Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana keadaan kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Saya doakan semoga kalian dan keluarga dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang interaksi antar negara ASEAN. Ya, pada gambar di belakang kalian bisa melihat di situ ada lambang ASEAN, ya. Ada lambang ASEAN dan juga di situ sudah ada 10 gambar dari bendera negara ASEAN. Karena memang pada saat ini kita akan membahas tentang interaksi antar negara ASEAN. Namun sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan nanti mendapatkan manfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anak sekalian, silakan kalian persiapkan juga buku catatan kalian masing-masing, buku paket dan juga alat tulis menulis untuk mempersiapkan pelajaran pada kali ini. Ya, anak-anakku sekalian, tadi kalian sudah melihat bahwa di situ ada 10 negara anggota ASEAN. Kalian juga sudah hafal karena pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas itu. Nah, anak-anakku sekalian, coba perhatikan pada gambar di sebelah di samping ini tentang sejarah berdirinya ASEAN. Bahwa ASEAN itu berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967. Perlu kalian ketahui bahwa sebenarnya ada 10 negara pada waktu itu yang diajak untuk membentuk ASEAN. Tetapi hanya 5 negara saja yang sepakat pada waktu itu, yaitu Indonesia, ada Malaysia, ada Singapura, ada juga Thailand, dan ada juga Filipina. Nah, di sini tampak ada beberapa atau 5 orang tokoh pendiri ASEAN. Ada Malik dari Indonesia, ada Tun Abdul Razak dari Malaysia, ada Tanat Koman dari Thailand, ada S. Rajaratnam dari Singapura, dan Narsiko Ramos dari Filipina. Inilah orang yang sangat berjasa pada pendirian ASEAN. Kelima orang ini yang menandatangani deklarasi Bangkok di Thailand sana. Setelah ditandatangani ini, kemudian berdirilah ASEAN. Jadi ASEAN berdiri awalnya adalah 5 negara. Tapi dalam perkembangannya ternyata ASEAN itu mempunyai manfaat yang sangat banyak. Sehingga 10 negara itu akhirnya menjadi anggota ASEAN semua. Padahal waktu itu hanya 5 negara yang sepakat. Begitu ya anak-anak sejarah berdirinya ASEAN. Oke, itulah berdirinya ASEAN. Ya anak-anakku, sekarang kalian coba perhatikan peta ASEAN ini, ya. Peta ASEAN ini, peta ASEAN ini kita akan membahas letak, luas, dan batas ASEAN. Nah, letak biasanya kita harus melihat letak astronomis. Apa yang disebut letak astronomis? Letak astronomis adalah letak berdasarkan garis bujur dan garis lintang. Nah, untuk letak astronomis ASEAN yang paling utara itu adalah 28 derajat lintang utara. Sedangkan yang paling selatan itu adalah 11 derajat lintang selatan. Ya. Kemudian yang paling barat di sini itu adalah
93 derajat bujur timur. Nah, yang paling timur sini itu adalah 141 derajat bujur timur. Ya. Jadi paling utara, paling selatan, paling timur, dan paling barat. Oke, itu letak astronomis. Kemudian batas dari ASEAN yang sebelah timur sini itu adalah Samudra Pasifik dan juga negara Papua Nugini. Batas sebelah barat adalah Samudra Hindia. Di sana nanti ada India, ada juga negara yang lain. Dan yang sebelah utara bagian atas itu adalah negara Cina. Yang bagian selatan Samudra Hindia dan juga Australia. Itu letak dan luas serta batas daripada ASEAN. Dari 10 negara ASEAN, Indonesia mempunyai luas yang paling banyak. Ya, maka kita harus berbangga dengan Indonesia. Oke, anak-anak, itu tentang letak, luas, dan batas daripada ASEAN. Ya, kalian tadi sudah mengetahui ada 10 negara dari anggota ASEAN. Nah, bentuk negara dari anggota-anggota ASEAN, ternyata bentuk negaranya itu berbeda-beda. Secara geografis itu berbeda, bentuknya seperti apa. Nah, bentuk negara dilihat dari pulaunya itu ada yang disebut berbentuk compact. Compact itu utuh, berupa lingkaran. Contohnya adalah negara Singapura, negara Kamboja, itu kan jelas utuh. Yang kedua ada fragmented atau terpisah, atau istilah kita menyebutnya negara kepulauan. Seperti Indonesia, terdiri dari 17677 pulau. Filipina, Malaysia, Brunei itu termasuk fragmented, terpisah atau kepulauan. Kemudian elongated atau memanjang. Memanjang bentuknya seperti tangan misalnya. Contohnya Vietnam. Kemudian Laos juga memanjang. Itu namanya elongated. Kemudian yang keempat adalah protruded. Protruded itu percampuran antara compact dan memanjang. Contohnya adalah Thailand. Thailand di bagian utara itu kompleks, kemudian tetapi ada yang menjadi semenanjung, yaitu di daerah Tanah Genting Kra, itu yang memanjang. Jadi ada compact, ada fragmented, ada elongated, dan juga ada protruded. Itu bentuk dari negara ASEAN. Ya, silakan, mungkin ada pertanyaan dari kalian. Ya, tadi kita sudah membahas mulai dari negara ASEAN-nya itu apa saja, kemudian ada juga sejarahnya. Nah, sekarang mengapa dari ke-10 negara ASEAN itu akhirnya membentuk ASEAN? Dari ke-10 negara di Asia Tenggara, mengapa membentuk ASEAN? Nah, tentunya ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerjasama ASEAN ini. Yang pertama adalah faktor pendorong. Faktor pendorong itu bisa terjadi karena kesamaan, bisa juga terjadi karena perbedaan. Contohnya kalau faktor kesamaan itu adalah karena kesamaan sumber daya alam. Misalnya negara-negara yang mempunyai sumber daya alam minyak, mereka bergabung. Bagaimana mengelola minyak, menentukan harga, menjualnya kemana. Tapi juga bisa karena perbedaan. Perbedaan misalnya negara Indonesia penghasil kayu. Kemudian di Singapura tidak punya hutan, tidak punya kayu. Maka Indonesia bisa mengekspor kayu ke Singapura, sementara Singapura mengekspor ke Indonesia barang yang lain. Begitu. Jadi perbedaan dan kesamaan itu bisa sama-sama menjadi faktor pendorong.
Kemudian perbedaan dari wilayah geografis itu juga demikian. Wilayah geografis yang berbeda akan menyebabkan potensi alam berbeda. Kalau potensi alam berbeda, memungkinkan satu negara itu mencukupi kepada negara yang lain. Oke, itu faktor yang pertama, faktor pendorong. Bisa kesamaan, bisa juga perbedaan. Ya. Ya. Selanjutnya, faktor kerjasama juga ASEAN. Tadi ada faktor pengendorong, sekarang ada juga faktor yang menghambat kerjasama ASEAN. Walaupun sama-sama di negara Asia Tenggara, hampir mirip, tapi bagaimanapun juga negara-negara itu mempunyai perbedaan. Nah, faktor-faktor inilah yang dapat menghambat. Contohnya faktor ideologi. Ideologi negara itu tidak bisa dipaksakan oleh negara yang lain. Itu sudah sesuai dengan kehendak rakyat dari negara tersebut. Ideologi Pancasila itu tidak boleh diubah, dipengaruhi oleh negara Malaysia, Singapura, atau negara yang lain. Kemudian karena adanya konflik dan peperangan, namanya konflik dan peperangan, jelas ini menghambat sebuah perkumpulan. Ya. Kemudian ada juga perbedaan kepentingan juga menjadikan penghambat. Ada juga kebijakan protektif. Setiap negara itu kepingin melindungi perekonomian. Maka kadang-kadang ada juga yang menjadikan negara itu harus bertindak seperti ini. Ya. Yep. Ya, anak-anak. Nah, tadi kita sudah membahas bahwa ternyata dari 10 negara itu sepakat untuk membentuk ASEAN dengan faktor pendorong dan penghambat. Nah, kemudian bentuk kerjasamanya itu apa saja? Yang pertama adalah bentuk kerjasama bidang sosial budaya. Bidang sosial budaya contohnya adalah peningkatan kesejahteraan. Ini di mana-mana sebuah negara pasti kepingin mensejahterakan warganya. Maka bagaimanapun juga masing-masing negara itu bersama-sama meningkatkan kesejahteraan. Kemudian untuk bidang budaya ini untuk kawasan ASEAN kita sering melihat pertunjukan atau acara televisi. Negara-negara ASEAN mengadakan sebuah program televisi bersama-sama menampilkan budaya dan karya seni mereka masing-masing. Itu termasuk bentuk kerjasama di bidang budaya. Kemudian di bidang turis, ya pariwisata, itu ada istilahnya ATA, ASEAN Tourist Agreement. Itu merupakan kesepakatan bersama yang mana para wisatawan dari negara-negara ASEAN jika masuk ke sebuah negara yang masih anggota ASEAN itu dipermudah prosesnya, fasilitasnya juga dipermudah, sehingga para wisatawan itu dapat menikmati keindahan dari objek wisata di sebuah negara dengan mudah tanpa syarat-syarat yang berbelit. Itu anak-anak contoh dari bentuk kerjasama ASEAN bidang sosial budaya. Yang kedua itu adalah bidang politik dan keamanan. Ya bagaimanapun juga bahwa ASEAN itu memang tidak memfokuskan ke politik dan keamanan, tapi untuk menjaga kawasan ASEAN maka masing-masing negara sepakat untuk bersama-sama memberantas terorisme. Yang kedua, penyelesaian sengketa perbatasan. Pulau Sipadan dan Likitan pada waktu itu tak pernah menjadi masalah antara Indonesia dengan Singapura dengan Malaysia. Tetapi sekarang sudah selesai permasalahan itu, tapi yang jelas antar negara ASEAN itu harus bekerja sama. Kemudian bekerja sama di bidang hukum, ya misalnya ada pengungsi, migrasi dan sebagainya, itu harus bekerja sama karena semua itu untuk kesejahteraan masyarakat negara masing-masing.
Oke, itu bentuk kerjasama bidang politik dan keamanan. Yang ketiga, ya, bentuk kerjasama ASEAN adalah bidang pendidikan. Ya, bidang pendidikan ini sekarang ASEAN itu banyak sekali penawaran tentang beasiswa, baik itu bagi pelajar, mahasiswa, guru, dan dosen. Maka kalian menjadilah orang-orang yang berprestasi sehingga nanti mendapat tawaran beasiswa sampai manapun asal kalian mampu. Kemudian ada juga Olimpiade Sains. Ya, kalian juga mungkin di antara kalian ada yang pernah ikut Olimpiade OSN, Olimpiade Sains Nasional. Nah, ASEAN juga melakukan penelusuran bakat dan minat dengan mengadakan Olimpiade Sains ASEAN. Kemudian ada juga ASEAN Council of Teacher Convention. Ya, itu bisa berupa pertukaran dosen dan guru. Misalnya saya dikirim ke Singapura, nanti Singapura juga mengirim guru ke Indonesia. Itu contoh-contoh dari bentuk kerjasama ASEAN bidang pendidikan yang ketiga. Ya, kemudian kita akan membahas tentang pengaruh kerjasama bidang sosial budaya. Tadi kerjasama sosial budaya sudah dilakukan. Nah, kemudian apa praktiknya yang pernah dilakukan oleh negara-negara? Contohnya, beberapa waktu yang lalu kalian mendengar ada manusia perahu dari Myanmar. Mereka pergi meninggalkan negaranya karena negaranya kurang kondusif, terjadi ya huru-hara, maka mereka meninggalkan negara, sampailah di Indonesia. Di Indonesia ditampung sementara saja, ya. Itu sebagai bukti bahwa kita juga berperi kemanusiaan. Kemudian di bidang budaya ada festival budaya ASEAN. Masing-masing negara ASEAN nanti bisa menampilkan budayanya agar negara yang lain juga tahu budayanya itu bagaimana. Kemudian ada pekerja migran. Kita mengenal ada TKI, Tenaga Kerja Indonesia, yang bekerja di Malaysia atau di negara yang lain. Itu karena kita sudah saling kerjasama, maka mereka pun mau menerima TKI dari Indonesia. Kemudian ada penyelesaian sengketa wilayah. Ini juga harus diselesaikan agar di wilayah itu menjadi tertib dan nyaman. Ya, begitu ya tentang pengaruh kerjasama bidang sosial budaya. Ya, anak-anakku sekalian, ini terakhir dari pokok bahasan kita, yaitu upaya meningkatkan kerjasama ASEAN. Nah, kalian tadi sudah mengetahui bahwa awal berdirinya ASEAN itu hanya 5 negara. Tapi dalam perkembangannya, karena ASEAN itu ternyata banyak manfaatnya, akhirnya ke 10 negara ASEAN, negara di Asia Tenggara tergabung dalam ASEAN. Nah, bagaimana untuk meningkatkan kerjasamanya? Maka ada yang istilah pilar ASEAN, yaitu kerjasama di bidang politik keamanan, bidang ekonomi, dan bidang sosial budaya. Nah, 3 pilar inilah yang akan selalu ditingkatkan kerjasamanya agar di ASEAN itu masing-masing negara menjadi lebih nyaman, menjadi lebih makmur. Ya, maka 3 pilar ASEAN itu bidang politik keamanan, bidang ekonomi, dan bidang sosial budaya itu harus selalu dipelihara, dijaga keberlangsungannya. Nah, anak-anak sekalian, saya kira pertemuan pada kali ini cukup sampai di sini. Nanti silakan di Google Classroom kalian lihat tugasnya itu apa, silakan dikerjakan, kemudian diupload hasil pekerjaanmu. Nanti Pak Guru akan memberikan nilai sebagai umpan balik kalian apakah mengikuti pembelajaran ini dengan baik atau tidak.
Kalau mengikuti dengan baik, tentunya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di Google Classroom. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.